bagaimanapun juga memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi itu merupakan tindakan eksploitasi anak. Walaupun ada keuntungannya, yang materi memperoleh uang, contohnya anak dilacurkan, dikerjakan, digunakan untuk mengemis. Kemudian yang bukan materi, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat dengan tujuan tadi itu mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat akibatnya jika anak itu dieksploitasi. Coba Bu Rani dibacakan nomor 1 sampai 4. Anak nomor tunggal, anak putus sekolah. 2. Perkembangan fisik anak terganggu. 3. Menjadi penakut, murung, menarik diri. 4. Anak terkena PMS atau penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. Nomor gangsal dugi 8 Bu Nur. Tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak kehilangan percaya diri. Anak dapat terluka atau sakit-sakitan dan celaka. Yuk, dilanjutkan Bu Nunce. Yang 9, anak tidak punya waktu bermain. 10, anak stres. Yang ke-11, anak terpisah dari keluarga. Nah, niku akibatnya yang sangat fatal jika kita melakukan eksploitasi kepada anak. Nah, coba Bu, kita ingat lagi contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Contohnya apa, Bu? Niku Bu, contohnya anak dijadikan PSK dijadikan PSK atau misalnya ngemis gawa bocah cilik untuk meminta belas kasihan orang lain. Kemudian contoh pemanfaatan tenaga bisa niku napa contohnya sing anak bekerja teng batuan niku lho selesai batu kali karang niku. Terus pemanfaatan kepolosan dan kelebihan anak. Apa contohnya? Contohnya sing kados kasus sing uji napa nggih sing anake ketawinaken. Oh, nggih, saya puji. Ini kelingane. Nggih niku memang Berarti meningkatkan anak di bawah umur. Di bawah umur. Bagus, pinter. Yuk, kita tepuk salut dulu nggak ibu-ibu? Nggih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, nanti untuk memperdalam pemahaman jenengan bisa dibaca di halaman buku pintar ya, halaman 41. Baik. Nah, itu tadi yang sudah dibahas kemarin ya, bahwa pengertian sebentar. Kita bacakan cerita mau ya. Ini ada cerita contoh kasus eksploitasi pada anak ya. Sekedar itu. Ini ceritanya rada panjang. Sampun ngantuk gak ibu-ibu? Nggih. Teko sampun sing paling sekedik ceritane. Nah. Iki Bu. Teko sampun. Kasusnya niku ibu kandung melacurkan anak. Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak.
Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja ES, didampingi ayah kandungnya dan pengacaranya melaporkan ibu kandungnya berinisial CAN dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporannya yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor yang tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukumnya mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung ES bercerai pada tahun 2011 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya. Tetapi bukan kasih sayang yang ES dapatkan, justru ES dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe, bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe seusai bernyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe, tetapi ia kerap diraba-raba pria-pria nakal bahkan pada bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemaninya di kafe dan melihat anak digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok mini. Setelah itu menemani tamu-tamu kafe, kata Ricky saat bertemu di gedung Bareskrim. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak, maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu padanya. Bahkan suatu saat pernah rambutnya dijambak sang ibu hingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah. Perlakuan sang ibu membuat ES pun harus berhenti dari sekolah. Uang yang ia dapatkan setiap malam antara 3 juta hingga 4 juta harus disetorkan seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Di rumah pun, ES tidak bisa keluar masuk secara bebas karena pintu rumah selalu digembok sang ibu. 2 tahun lebih ES hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan di Rumah Perlindungan Sosial Anak di Tanjung Pinang. Setelah itu, barulah ES diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Tidak terima perlakuan ibu kandung ES yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi, akhirnya ia pun melapor ke Polres setempat. Tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Nah, itu contoh eksploitasi anak, Bu. Berarti tadi ada anak gadis yang usianya masih 16 tahun dinikahkan apa dipekerjakan? Nah, dipekerjakan di kafe untuk melayani tamu-tamu dan menemani om. Oke. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya, eksploitasi dan pengertian eksploitasi. Nah, ibu-ibu, apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain itu sangat tidak dibenarkan, ya. Pokoknya ya anak punya hak untuk bermain, punya hak untuk belajar, biarkan mereka menikmati masa anak-anaknya, nggih Bu? Nggih. Jenengan juga harus punya waktu lebih untuk memperhatikan anak-anak, nggih Bu. Sampun nggih? Nggih.